anak-anak Tuhan yang di rumah, apa kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan persiapkan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul menyembah akan Tuhan, kami percaya Kau berikan hati yang mengasihi dan cinta akan Tuhan. Roh Kudus sertai akan ibadah kami saat ini. Biarlah seluruh anak-anak yang hadir Tuhan, kami percaya mereka memiliki hati yang cinta dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kita tepuk tangan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih semangat lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian kembali. Mari bertepuk tangan buat nama Tuhan. Tinggikan namanya Dia. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
Tuhan. Miss Novi yakin percaya dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menjadi pemenang oleh karena Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berikan diri kami untuk-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita, nyatakan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu ya Bapa, biar hati kami ya Bapa siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kau mulai firman Tuhan, kita akan seperti biasa ya mau melihat cuplikan video satu ini. Waktu itu, Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, maka roh Tuhan meninggalkannya. Karena itu, Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Lalu hamba itu berkata bahwa ada roh jahat mengganggu Raja Saul. Hamba itu berkata agar Raja Saul merasa nyaman, haruslah ia main kecapi. Raja Saul memerintahkan untuk mencari seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Hamba itu menjawab bahwa ada anak laki-laki di Bethlehem yang pandai main kecapi. Anak itu adalah seorang prajurit dan pandai bicara dan Tuhan menyertai dia. Raja Saul memerintahkan kepada hambanya untuk membawa Daud ke istananya. Lalu, Isai, ayah Daud memerintahkan Daud agar menemui Raja Saul dengan membawa persembahan. Daud pergi ke istana Raja Saul dan menjadi pelayannya. Raja Saul sangat mengasihinya. Dan setiap kali apabila roh jahat itu hinggap pada Raja Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Raja Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu pergi meninggalkan Raja Saul. Nah, gimana video tadi itu? Adik-adik sudah nonton kan? Kira-kira kalian tahu kan tentang apa itu? Tentang Raja Saul dan si Daud yang jago bermain kecapi. Nah, pada suatu ketika si Raja Saul itu sedang kayak ketakutan, dia kebingungan, dia diganggu roh jahat. Akan tetapi hamba-hambanya atau anak buahnya si Raja Saul itu mau membantu dia untuk mengusir roh jahatnya dengan cara apa? Memanggil para pemain kecapi. Kalau zaman dahulu itu mungkin adanya kecapi ya, atau belum ada gitar atau alat musik lainnya. Nah, tapi si Raja Saul menyuruh hamba-hambanya untuk mencari yang jago bermain kecapi untuk menghibur dia supaya dia tidak ketakutan lagi karena ada roh jahat di dalam tubuhnya si Raja Saul. Nah, singkat cerita, ketemulah oleh satu orang anak yaitu namanya Daud. Dia sangat pandai sekali untuk bermain kecapi. Dia sangat rajin untuk menyembah Tuhan. Dia sangat gemar bernyanyi. Dia sangat suka sekali untuk memuji Tuhan. Dan suatu ketika setelah dipanggil si Daud, lalu Daud memainkan kecapinya dengan sangat bagus. Lalu seketika juga roh jahat yang di dalam tubuhnya Raja Saul itu keluar. Nah, singkat cerita, apa yang didapat dari video tadi dan di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23, nanti kalian baca ya di sini tentang kisah Raja Saul yang di dalam dirinya dia itu sudah tidak ada roh Tuhan. Yang ada di dalam diri itu adalah roh jahat yang menyelimuti di dalam tubuhnya dia. Kenapa seperti itu? Karena dia banyak sekali dosanya. Dia punya iri hati, dia sombong, dia angkuh, dia nggak suka sama orang yang ingin menjatuhkan dia, makanya timbullah roh jahat di dalam tubuhnya. Nah,
Roh jahat itu kalau Koko kasih tahu dengan bahasa sederhananya itu adalah dosa kita, ya, dosa yang udah menumpuk di dalam tubuh kita. Kita nggak bisa, nggak tahu cara mengeluarkannya gimana. Nah, Koko punya satu tips. Ini adik-adik pasti tahu dan pasti suka. Apa itu? Kita suka menyembah. Nah, temanya pada pagi hari ini apa? Puasa menyembah. Kita harus suka menyembah seperti si Daud. Nah, jadi Daud itu suka bermain kecapi. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak nih ya di handphone kita, ataupun di TV kita, ataupun di mana aja kita bisa munculkan suara-suara yang bagus atau lagu-lagu yang bagus ya. Banyak sekali di YouTube, di Spotify, di platform yang lainnya atau tempat-tempat yang kita bisa gunakan untuk mendengar atau menikmati lagu-lagu rohani. Nah, kalian boleh setel lagu kesukaan kalian apa? Kalian kalau kalian lagi marah, kalau kalian lagi kesel, kalau kalian lagi tidak suka cita, kalau kalian lagi kecewa, kalian boleh menyembah dengan cara memutar lagu favorit kalian. Kalian boleh bernyanyi dimanapun ya, nggak harus kalian tunggu sedih dulu, nggak harus kalian tunggu kecewa dulu, nggak harus kalian tunggu marah dulu, nggak. Tapi setiap saat kalian harus suka menyembah. Menyembah itu apa? Kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu sudah sangat-sangat baik kepada kita. Itu cara kita untuk memuji Tuhan. Nggak ada cara lain lagi ya. Cuma satu, kita harus memuji nama Tuhan ya. Kalau kalian lagi susah, kalau kalian lagi tidak tentram hatinya, kalian bisa mengikuti cara ini, cara si Daud, yaitu kalian menyembah atau memuji Tuhan ya. Toh di ayat terakhir 23, roh jahat itu keluar langsung dari tubuhnya si Raja Saul. Dan Raja Saul itu sangat senang sekali kepada Daud, dan dia boleh tinggal bersama Raja Saul untuk apabila nanti ada roh jahat lagi yang mengganggu dia dengan cepat akan memainkan lantunan-lantunan yang indah atau lagu-lagu yang indah untuk mengusir roh jahat itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi kayak mau berbuat dosa, jangan lupa, Tuhan ampuni, aku mau menyembahmu, bernyanyi ya, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, di masa kecil kalian harus gemar atau suka memuji nama Tuhan. Dimanapun, kapanpun, mau kalian bangun tidur, kalian mau sekolah, kalian mau makan, aktivitas, kalian harus suka memuji nama Tuhan ya. Nanti akan timbul kuasa menyembah kita untuk nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Oke? Aku mau kasih satu ayat hafalan, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Itu kalian bisa terapkan di mana aja, kalian bisa lakukan di mana aja, setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Kalian harus memuji Tuhan untuk bisa mendapatkan kuasa menyembah untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mendidik kami ya Bapak. Walaupun singkat Bapak, kami belajar untuk mau ya Tuhan, gemar ya Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu ya Bapak. Walaupun hati kami hancur, hati kami kecewa, tapi kami mau ya Tuhan, setiap saat, setiap hari, setiap waktu itu mau memuji nama-Mu. Dari belajar dari kami sejak kecil, kami mau memuji nama-Mu ya Bapak, supaya kami rajin, supaya kami mampu ya Bapak untuk selalu menyembah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, untuk keluarga kami, untuk sekolah kami, untuk negara kami, untuk Indonesia, untuk apapun ya Bapak yang sedang terjadi di Indonesia. Kami berdoa semua akan baik-baik saja dengan campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Koko Kevin yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan.
Tuhan, dan biarlah setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang suka menyembah Tuhan, takluk kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan tercurah dalam kehidupan kita dan kita bisa melawan akan segala siasat daripada si jahat. Jangan lupa ayat hafalan kita ada di Yakobus 4 ayat 7 ya, biar setiap kita bisa menghafal akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Miss Novi ingatkan untuk minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa melalui online, tayangan YouTube yang bisa dilihat di setiap hari minggunya jam 8 pagi, dan juga ibadah fellowship kids bersama di hari Kamis jam 5.30 melalui Google Meet. Miss Novi harapkan biarlah setiap kita bisa hadir bersama ya. Dan jangan lupa bagi anak-anak Tuhan yang mau memberi persembahan dapat transfer ke rekening GB Persada Indah, atau bisa juga kalian tabung tiap minggu di rumah dan nanti setelah setahun kalian bisa membawa ke dalam rumah Tuhan. Demikian pengumuman yang Miss Novi katakan saat ini, dan biarlah saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami yang mengubahkan, memulihkan akan keadaan kami. Tuhan, Kau jamahkan setiap anak-anak yang ada, mereka yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang suka menyembah akan Tuhan, yang tunduk dan takluk kepada Tuhan, sehingga mereka bisa mengalahkan akan daripada kuasa si jahat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Kau berkati akan kehidupan mereka, masa depan mereka, orang tua, keluarga mereka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kesehatan yang terbaik Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan mereka terikat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kau memberkati akan ibadah sekolah minggu ini. Kami percaya Engkau yang menjadikan seluruh anak-anak yang ada, yang Kau tanamkan untuk mereka menjadi anak-anak yang cinta dan takut Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar Engkau memberkati gereja Tuhan GB Persada Indah. Berkati setiap pemberian daripada anak-anak-Mu Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Hamba-Mu percaya Tuhan Kau memberkati juga akan bangsa kami Indonesia. Kau memberkati akan pemerintahan kami Indonesia. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami arahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.